temen gue ngomong, aduh siapa ini cantik banget. Nah terus si Rama ini yang lagi setengah sadar, gue kayak senyum kayak gitu dia. Kan aneh banget ya, kayak lagi di rumah sakit depan UGD lagi rame gitu, dia kayak senyum kayak. Tapi di situ gue juga nggak tahu kenapa ada merinding sih gue. Cantik sih mas, kayak pakai baju penari gitu. Dia bilang kayak, oh berarti sinkron sama yang temen gue tadi bilang, cewek kan cantik. Nah cuman anehnya kenapa dia nari, benar-benar nari kayak nari Bali tapi di depan rumah sendirian. Oh, makanya akhirnya resign tuh. Karena itu lama banget, dia di Rukiah sampai 2 minggu, 3 minggu gitu, dan belum selesai, jadi kayak ya udah dia resign. Jadi guys, jadi pengusaha itu nggak selamanya enak ya. Banyak juga yang dipikirin. Mulai dari gaji karyawan, kualitas produk, quality control, dan masih banyak lagi. Tapi kalian pernah mikir nggak kalau ternyata seorang pengusaha itu juga mungkin mikir kalau ada kejadian-kejadian di luar Nurul yang dialamin sama usahanya gitu loh. Seperti kisah dari pengusaha narasumber kita yang datang pada kali ini, yang mana karyawannya itu setelah kejadian ini malah resign akibat kejadian di luar Nurul itu. Dan gue kenal dua orang ini adalah orang yang sangat logis gitu. Dan mungkin mereka juga bingung ya kenapa kok bisa ngalamin kejadian kayak gini. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Abi. Halo Katia. Makasih akhirnya datang ke RJL juga loh. Jujur gue pas dengar cerita ini pertama kali tuh merinding gitu. Ini sebenarnya cerita yang menurut gue cukup simple, tapi entah kenapa kena di gue gitu loh. Nggak tahu kalau para sama RJL Sacet kayak gimana nanti tanggapannya ya. Boleh banget komen di bawah. Mungkin kita lihat dulu nih ya, foto-foto dan juga dokumentasi yang terjadi dari kejadian ini. Boleh lihat nggak? Ya. Jadi akhirnya gara-gara kejadian ini, karyawan itu sampai dibawa ke rumah sakit pakai kursi roda. Dan pas dibacain doa tuh, katanya sampai kepanasan. Kayak gelisah banget gitu, terus habis itu kayak gini-gini. Panas. Terus pas dibilang sosoknya cewek, itu dia kayak gimana tanggapannya tuh? Dia senyum. Pas dibilang cantik, dia kayak gitu. Lu pas lihat itu gimana tuh rasanya? Gue kan karena orang yang nggak terlalu mikir ke arah sana, nggak terlalu yang sebenarnya kan gue nggak terlalu percaya goib banget gitu. Cuman pada waktu itu gue jadi kayak agak, kaget juga sih. Kok bisa dibilang cewek malah senyum-senyum gitu ya? Berarti cowok lurus. Oke. Cowok lurus orangnya. Lu berarti pada saat itu takut, panik? Takut kenapa-napa sih sebenarnya. Iya, sebenarnya kita lebih takut Kenapa-napanya. Takutnya kenapa-napa karena kan itu kan gue yang bawa lah karyawan gue buat road trip gitu. Berarti kan gue bertanggung jawab. Dari Jakarta Bali nih road trip. Iya, gue kan bertanggung jawab untuk kesehatannya dia juga gitu. Kalau misalnya kecapean gara-gara gue terus dia kenapa-napa kan gue ada beban moral juga. Jadi awalnya itu disebut karena ngelihat cewek penari gitu, malam-malam lagi nari sendirian pakai baju adat gitu ya. Yang disebutin itu ceweknya kayak gimana emang? Jadi katanya dia lihat cewek nari di depan rumah pakai baju penari Bali gitu. Malam-malam jam 8 jam 9-an gitulah. Sendirian nari di depan rumah. Bajunya mungkin baju penari, dia nggak nyebutin warnanya sih, cuman baju penari Bali dia bilang.
Dan ini kan kejadian sampai lu ke kantor gitu kan. Di kantor pun si karyawan lu itu jadi setiap maghrib pakai headset gitu. Nggak mau dengerin azan. Bisa Iya dibilang. bisa dibilang kayak gitu ya. Kayak menghindar gitu loh. Karena dia ke bagian kantor yang di ujung gitu ya kalau Iya. misalnya azan. Di Jadi ujung. kantor kita tuh posisinya nyerong itu tuh emang masjid. Jadi kalau azan kedengeran banget. Emang gede gitu suaranya kalau azan. Dan mungkin bagi para Erjal Sastra kalau denger agak konyol gitu. Tapi saat itu mungkin serem juga. Karena setiap azan itu katanya di kantor dia scroll IG terus kosong gitu ya. Iya, jadi Nggak ada yang dilihat. matanya kosong tapi tangannya gerak, jempolnya gerak terus. Scroll IG gitu. Nah, tapi pandangannya lurus doang kayak. Gitu. Oke lah kalau kayak gitu ditahan dulu ceritanya ya. Dan mereka berdua bisa gue bilang salah satu pengusaha hoodie yang muda gitu ya, yang cukup sukses gitu di bidangnya. Dan punya pengalaman kayak gini makanya gue undang nih. Jadi langsung aja lah kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Jadi guys, sebelum dimulai nih, kita lihat dulu nih cuplikan video yang pernah terekam di kantornya Abi. Boleh lihat mas? Boleh. Ngapain? Siapa itu? Itu lagi ngapain itu? Ada suara nangis ya. Tapi sebelum ke sana, mungkin boleh diceritain awal mula kejadian orang dialamin itu kayak gimana mas? Sebenarnya cerita pertama ini bukan yang ini yang mau gue ceritain. Ini sebenarnya udah agak lama pas gue masih SD kejadiannya. Ini terjadi di komplek tempat tinggal gue dulu. Jadi dulu tetangga gue yang anaknya seumuran gue juga itu sering di keluarga itu sering diganggu di rumahnya sama sosok pocong. Terus udah bertahun-tahun sebenarnya kejadiannya, tak sampai akhirnya mereka itu manggil Pak Ustadz. Pak Ustadz yang udah biasa ngurusin hal-hal kayak gitulah. Terus pas Pak Ustadz datang ke rumah, ternyata dia ngebaca kalau di bawah rumahnya dia itu ada yang minta dipindah. Ada makam yang minta dipindah. Terus setelah dicari ternyata posisi makamnya itu persis di bawah kasur tempat teman gue tidur. Jadi dan lurus lagi. Jadi kasurnya begini, ya udah makamnya begitu juga di bawahnya. Itu ada tulang-tulangnya? Nah pas dibongkar ternyata ada beneran. Dan dipindah. Nah tapi terus sejak itu sih setelah dipindah udah nggak pernah ada kejadian lagi katanya. Jadi emang bener-bener karena itu. Gitu. Terus kalau cerita kedua ini kejadian di kantor yang di video tadi. Jadi itu di kantor hoodieku yang sebelum yang sekarang. Jadi kantor hoodieku dulu ada 2 lantai. Lantai 1 emang full untuk kerja. Lantai 2 itu tempat ada kamar 2 karyawan yang nginep di kantor. Nah ini kejadian jam 10 atau jam 11 siang gitu. OB hoodieku lagi beres-beres, lagi bersih-bersih. Pas lagi di atas, lagi bersih-bersih, posisinya lagi di depan kamar mandi atas. Tiba-tiba dia ngedenger suara cewek nangis. Nah karena dari sebelum-sebelumnya itu sebenarnya udah banyak cerita-cerita di antara pegawai gue yang lain. Kalau di atas sering ada suara ini, ada bayangan ini gitu. Dia refleks langsung ngeluarin HP buat ngerekam. Karena buat bukti kan. Pas dia ngerekam, yaudah rekaman yang tadi itu. Jadi pas lagi bersih tiba-tiba ada suara cewek nangis. Padahal itu lagi jam kerja, jadi semua tuh lagi di bawah. Nggak ada yang di atas. Gitu. Ya terus emang anak-anak hoodieku kalau nemu hal-hal kayak gitu biasanya malah dibercandain sih kayak lagi ngapain itu kayak gitu. Terus pernah juga kejadian di kantor yang lama juga yang lebih lama lagi sebelum ini. Jadi masih di ruko waktu itu. Jadi ruangan gue sama Tia itu kan di atas. Terus di depan ruangan gue itu ada ruang admin. Setelah itu ada toilet di ujung. Nah waktu itu kejadiannya malam. Gue mau pulang. Udah mau pulang sama Tia.
Terus gue lagi mau pulang, gue nungguin di tengah-tengah, di ruang admin, nungguin Tia beres-beres. Habis itu, gue ngeliat Tia keluar, tapi dia ke arah toilet. Ngeliat jelas, dia jalan ke arah toilet, terus dia nutup toilet, gue tetap masih nungguin di tengah, di ruang admin. Tapi sekitar hampir 10 menit, gue nungguin dia keluar-keluar, dan gak ada suara apa-apa juga dari toilet. Akhirnya gue samperin ke toilet, gue panggil-panggil, gak disaut kan. Terus gue ketok-ketok juga gak disaut. Akhirnya gue coba buka lah toiletnya. Ternyata kosong, gak ada Tia di situ. Terus akhirnya gue langsung turun. Pas gue turun, ternyata si Tia itu udah di bawah nungguin gue. Jadi gue ngelihat sosok yang emang menyerupai Tia aja gitu pada waktu itu. Yang lo lihat tuh kayak gimana? Persis Tia. Bajunya sama? Sama, baju sama yang dipakai hari itu juga. Oh. Gak beda. Tapi nggak ngomong? Nggak ngomong. Cuman lewat aja udah. Terus Katanya juga pernah ada lihat nenek-nenek itu. oh iya, itu yang ngelihat pegawai gue tapi bukan gue. Jadi kejadian di tempat kantor yang kedua nih yang sama kayak yang kejadian yang ada yang nangis ini. Jadi kantor gue yang kedua itu, lu kan pernah ke situ juga kalau nggak salah ya. Dari ruang tengah, terus ada taman kayak di belakang gitu. Terus sebelah kiri kan ada dapur. Nah, ada 2 orang lagi duduk dapur itu. Terus dari dapur itu kan ada kaca. Kacanya bisa ngelihat ke kaca yang ke ruang tengah itu, kalau lu inget. Jadi di kaca ruang tengah itu dia ngeliat ada nenek-nenek duduk di kursi salah satu admin gitu. Nenek-nenek pakai baju jarik gitu, pakai baju zaman dulu lah. Tapi abis itu nggak ada apa sih, cuman kelihatan itu aja gitu. Terus beda hari lagi kejadian, ada yang ngeliat cewek jalan dari arah ruang tengah ke arah taman belakang. Ngeliatnya dari dapur juga posisinya. Jadi kayak jalan ke dapur gitu. Tapi ini pakai kain jarik juga, tapi cantik katanya, bukan nenek. Oh. Gitu. Sampai akhirnya lu ngalamin kejadian yang mungkin paling horor nih dalam hidup lu ya, yang road trip ke Jakarta Bali itu ya. Iya, itu yang jadi kalau yang di Bali ceritanya intinya pas gue dari Bali lagi perjalanan pulang ke arah Jakarta. Itu gue berangkat dari Bali siang jam 2-an. Terus nyebrang sampai Banyuwangi itu jam 7 malam. Abis itu tadinya mau nginep di Surabaya kan. Cuman ternyata pas udah nyampe daerah Surabaya jamnya nanggung. Akhirnya gue bablasin dikit. Tapi karena gue ngantuk banget, gue berhenti di rest area sekitar Ngawi situ deh. Gue lupa kilometer berapa. Gue tuh dari Bali sama karyawan gue. Gue, Tia, terus ada 2 orang karyawan gue yang semobil. Gue road trip gitu, gue bawa mobil. Nah, pas gue lagi di rest, sebelum sampai rest area sih, sebenarnya karyawan gue juga udah sempet kelihatan gak enak badan. Karena dari awal sebelum berangkat pun dia bilang kalau dia tuh ada ginjal. Dia udah sakit ginjal. Jadi katanya kalau misalkan road trip, dia suka nggak bisa duduk lama-lama karena jadi pegel di ininya gitu-gitu kan. Terus dia sempat bilang dia gak enak badan. Yaudah akhirnya gue, karena jamnya nanggung, akhirnya gue istirahat bentar di rest area buat merem-merem bentar lah, sekitar 2-3 jam gitu. Mau nyampe rest area di daerah Ngawi itu jam 3. Gue tidur. Pas gue tidur, gue beberapa kali kebangun. Dari belakang tuh, ini posisinya gue. Nah terus karyawan gue yang si Rama ini namanya, yang gak enak badan, itu di belakang gue persis. Dia tuh berapa kali kebangun, bikin gue kebangun juga. Kayak dia ngegereng kayak, gue kebangun kan kayak, oh mungkin karena gak enak badan kali, emang demam atau gimana, jadi agak-agak ngigo kan, kalau orang demam ngigo kan suka gitu kan. Terus, oh yaudah deh. Terus gue coba sempat bangunin beberapa kali tapi dia nggak bangun. Sampai akhirnya udah mulai terang tuh di jam 6, jam setengah 6, jam 6 lah. Gue lanjut lagi jalan buat ke Semarang, karena menurut gue kalau sampai Semarang itu waktunya pas. Jadi dari situ jalan jam 6, jam 9, jam 10 tuh udah nyampe Semarang dari daerah Ngawi. Jadi gue bisa sarapan dulu, abis itu check-in di hotel buat istirahat. Yaudah, singkat cerita, gue jalan.
gue nyampe Semarang, terus gue ke tempat sarapan dulu, gue nyari kafe, gue sarapan, terus si Rama ini lagi duduk gini, tiba-tiba dia turun, terus kayak nyender di tembok di bawah gitu, di pojokan, kayak ngeringkuk gitu, kayak kesakitan. Terus gue, ini dong gue tanya, Ram kenapa gini-gini? Enggak apa-apa mas, gue gak enak badan aja nih kalau duduk, mau ini gitu. Terus aman gak tapi ininya gitu, mau ke dokter dulu nggak gitu? Kata dia enggak aman gitu. Sih udah bentar lagi ya, ini soalnya bentar lagi mau coba diminta early check-in gitu ke hotel. Udah akhirnya waktu itu yang nelfonin buat ke hotel, bisa early check-in nggak? Nah ternyata bisa, cuman nggak bisa sekarang, jadi masih jam 12 gitu kalau nggak salah. Akhirnya kita nunggu bentar lagi, akhirnya udah deket-deket jam 12 baru kita jalan ke hotel. Nah pas di hotel kita langsung tidur tuh, jadi di hotel itu kita pesen 2 kamar tapi connecting door. Kita langsung istirahat sekitar 3 jam sampai jam 3 jam 4-an lah kita kebangun karena lapar kan, mau makan. Akhirnya gue ngajak mereka makan juga, si karyawan gue Tia, terus sama karyawan yang 2 orang ini kita ajak makan. Tapi yang satu yang gak enak badan itu dia gak mau ikut karena dia bilang mau istirahat aja, nggak, dia mas gue istirahat aja, masih gak enak badan gitu. Yaudah deh nggak apa, nanti dibungkusin aja makanannya ya gitu. Terus yaudah kita jalan tuh makan dari jam 4 sampai jam 7 kita pulang, kita balik ke hotel lagi. Gue ke kamar, gue udah ganti baju, udah mau nonton Netflix gitu. Terus tiba-tiba karyawan gue yang satu lagi ke kamar gue kan connecting door kan, kayak mas tolongin mas si ini nggak bisa dibangunin, kayak pingsan gitu. Terus badannya panas banget. Terus yaudah gue langsung samperin ke kamarnya. Pas gue ke kamarnya itu gue goyang-goyang, gue bangunin, gue tabok-tabok gitu, dia nggak bangun sama sekali. Sampai gue panik kan, gue takutnya dia kenapa-napa, maksudnya kayak takut ginjalnya kambuh atau mungkin emang dia demam parah karena emang badannya tuh panas banget, panasnya parah sih. Tapi dia agak anehnya dia malah ngerasa kepanasan di situ, kayak nggak mau pakai selimut, nggak mau pakai kaos kaki gitu-gitulah posisinya. Terus akhirnya gue nelpon resepsionis ke bawah buat gue bilang, Mbak boleh tolong kirim orang ke kamar ini nggak, karena ada yang pingsan nih, minta dibantu gitu. Yaudah akhirnya ada 2 orang hotel, satpam sama, kalau nggak salah satpam dua-duanya deh. Dia naik ke atas, ngecekin gitu-gitu. Udah bener nggak sadar? Nggak sadar, nggak dibangun-bangun, nggak bisa. Pas dia ke atas, coba dibangunin tetap nggak bangun. Akhirnya satu satpam ke bawah buat nelpon ambulans. Nah nggak lama dia balik lagi ke atas, ngasih kabar kalau ambulansnya ternyata masih 30 menit lagi. Lama banget kan. Gue takut makin parah kondisinya. Akhirnya gue bilang udah deh bawa pakai mobil gue aja. Soalnya kenapa nggak dari awal pakai mobil gue, karena mobil gue tuh mobil kecil lah, pakai VW Golf kan, jadi di belakangnya nggak bisa yang lega gitu. Terus yaudah akhirnya sempit-sempitan tuh di mobil gue, kayak dia dibikin setengah tiduran gitu-gitu, dibawa ke rumah sakit. Sama ada satu satpam yang ngikutin, yang nemenin, satu satpam hotelnya buat nunjukin jalan. Nah sebelum dimasukin ke mobil, pas lagi mau digendong, dia tiba-tiba kayak ngigo, kayak tolong bukan saya gitu. Dia kayak minta tolong. Pas waktu itu gue nangkepnya kayak ya dia ngigo aja, emang demam kan, orang demam kan ngigo gitu, ya udah. Tapi sambil merem gitu, tolong bukan saya, berapa kali tuh. Itu yang gendong gue sama satpam itu, 2 orang sama orang hotel itu. Ya udah akhirnya dibawa ke mobil, satu satpam ngikut untuk nunjukin jalan. Nah kita bawa ke rumah sakit pemerintah yang paling gede di Semarang lah. Dan itu nggak terlalu jauh dari hotel. Jadi sekitar cuma 5 menit sampai 7 menitan tuh udah nyampe. Akhirnya sampai rumah sakit. Mereka turun dari mobil, Tia, terus sama Rama, terus sama tim gue yang satu lagi, sama satpam yang tadi tuh turun lah untuk ngurusin ke UGD dan lain-lain. Gue tinggal untuk parkir mobil. Dan kebetulan parkirannya itu tuh agak jauh. Jadi satpam hotel apa? Satpam hotel. Satpam hotel ikut juga? Ikut nemenin. Jadi satpam hotel tadi kan ada 2 tuh. Satu yang standby di sana, satu
ikut nemenin untuk nganterin. Nah terus gue parkir agak lama sih, sekitar karena agak jauh ya jalan, abis itu jalan kaki juga. Pokoknya bolak-balik sampai ke UGD lagi tuh gue sekitar 15 menitan. Nah di situ gue juga sebenarnya ngerasa agak ada sesuatu yang aneh. Gue nggak tahu ya, mungkin karena emang suasana rumah sakitnya atau ada yang lain. Tapi gue pas turun dari mobil dari parkiran itu tuh tiba-tiba merinding, kayak gitu. Dari bawah sampai atas tuh langsung berdiri semua. Kayaknya sih emang gara-gara suasananya juga agak serem sih di parkirannya itu. Sepi, kan di parkiran tuh yang parkiran gedung gitu. Naik ke atas, itu sepi banget. Terus pas gue samperin mereka di bawah, di UGD ternyata mereka nunggu antriannya tuh 40 orang di UGD. Buset, banyak banget. Banyak banget. Sedangkan kondisinya si Rama ini menurut gue udah nggak bisa nunggu lama-lama. Karena 40 orang mau berapa jam kan, bisa sampai pagi. Karena itu jam 8 sampai jam 9 malam tuh. Pada waktu itu jam 8 sampai jam 9 malam tuh di rumah sakit. Terus sambil kita cari rumah sakit lain, Tia nggak tahu gimana udah nelpon temen gue yang bisa dibilang bisa ngeliat lah, bisa ngeliat kayak gitu-gitu. Tia tuh udah nelpon temen gue nggak tahu sebelumnya ada kejadian apa tuh pas gue tinggal di parkiran. Tapi Tia udah nelpon temen gue yang bisa itu. Nah terus temen gue yang bisa ngeliat itu bilang kayaknya lu bawa ke orang yang ngerti deh, yang di daerah situ yang terdekat. Soalnya ini kayaknya dia ketempelan kalau gue ngeliat. Terus, oh serius lu, bla 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 bla. Gue cuma nanya-nanya, serius lu? Emang kenapa? Iya tadi gue sih ngeliat ada cewek yang nempelin dia. Nah terus abis itu si temen gue ini, jadi dia kan teleponnya video call sama gue. Coba deh kasih HP-nya ke si Rama gitu. Nah pas dikasih HP-nya ke Rama gini di video call, temen gue ngomong, aduh siapa ini cantik banget gitu. Nah terus si Rama ini yang lagi setengah sadar, tiba-tiba kayak senyum kayak gitu dia. Terus kayak gue kan aneh banget ya, kayak lagi di rumah sakit depan UGD lagi rame gitu, dia kayak senyum kayak ini kenapa lagi. Tapi di situ gue juga nggak tahu kenapa ada merinding sih gue. Gue juga ada merinding ya, ini sekarang gue kayak agak-agak merinding juga pas waktu itu gue aneh banget. Kan terus lagi sakit kan? Lagi sakit. Terus ngomongnya ngaco gitu. Terus dibilang cewek kayak gitu. Iya, ya senyum-senyum gitu kayak. Terus teman gue tuh kayak bacain dari jauh ya, dari sambil video call gitu sambil dibaca-bacain sama teman gue. Terus nggak lama dia kayak panasan gitu, kayak panas gitu. Mukanya langsung mukanya merah, terus dia kayak gosok-gosok kuping gitu kayak panasan. Habis itu yaudah gue gue lanjut video call sama teman gue itu, dia bilang yaudah mendingan lu cari ke ini aja, ke orang yang ngerti gitu. Yang dari situ coba tanya-tanya sama satpamnya aja gitu kan. Terus yaudah akhirnya gue tutup video callnya. Terus Tia nanya ke satpam yang nemenin itu, Pak ini kita kan daripada nunggu lama, coba sambil ada kenalan orang yang bisa nggak di deket sini gitu. Terus sama kayak mikir, dia bilang, oh ada sih Mbak, kebetulan dia satpam di hotel ini juga, tapi lagi off gitu, dia bilang, coba saya telepon dulu ya gitu. Saya ditelepon sama dia. Ini posisi di rumah sakit nih? Masih di UGD, depan UGD. Itu ramai banget, depan UGD ramai banget. Terus pas ditelepon, bisa Mbak dia kesini, mungkin sekitar 15 menitan sampai 20 menitan lagi nyampe gitu. Ya udah kita nungguin. Akhirnya gue balik lagi ke parkiran ngambil mobil. Waduh, sendiri tuh? Sendirian. Itu gak tau gimana, horor sih tapi parkirannya menurut gue. Rasanya gak enak banget. Gue ke parkiran, ke atas naik lift sendirian, itu kayak di film-film horor sih rasanya bentuk parkirannya. Terus gue naik parkiran, ngambil mobil, itu lama lagi tuh karena gue jalannya agak jauh kan. Mungkin sekitar 15 menitan lagi lah. Gue bolak-balik. Nah pas gue ngambil mobil, gue nyampe di lobi UGD lagi, gue sekalian ngasih minum, nawarin minum si Rama nih, tadi nggak minum soalnya dari sore kan. Gue kasih minum, aqua yang 1,5 liter gitu.
mau minum nggak gitu. Iya mau minum, iya mas mau mas gitu. Langsung habis tuh 1,5 liter. Langsung dia minumnya dalam sekali minum gitu, nggak putus-putus, langsung habis. Buset nih, dehidrasi apa gimana? Terus ya udah habis kan minumnya. Habis itu diangkut lagi ke mobil. Ini kondisinya dia tuh sebenarnya dari pas di rumah sakit tuh di kursi roda. Terus sambil kayak setengah sadar gitulah. Dan beberapa kali diajakin ngomong juga nggak respon sama yang lain. Tapi pas sama gue kebetulan respon gitu. Diminum habis, terus udah diangkut lagi ke mobil. Nah pas di mobil dia hilang lagi tuh, kayak pingsan. Jadi kayak tadi lupa diceritain ya, kalau yang pas nyampe rumah sakit tuh dia udah mulai bangun, udah mulai sadar, tapi setengah-setengah gitu. Nah pas dimasukin ke mobil lagi, yang pas mau balik ke hotel, itu dia pingsan lagi, hilang lagi. Ya udahlah, dibawa balik lagi ke hotel. Hotel tuh deket sih, kayak cuma 7 menitan mungkin, 5-7 menitan. Terus kita nyampe hotel, nah orang yang ngerti ini udah nungguin di lobi. Jadi kita turunin di lobi. Tengah malam ya? Enggak, ini jam 9-an, jam 10 lah. 9:10. Jam 9, jam 10. Udah nungguin di lobi. Terus orang yang bisa ini bilang, mas yang angkat jangan saya gitu. Jadi yang angkat tuh gue, satpam yang tadi bantuin sama ada satpam satu lagi yang standby itu. Jadi kita gendong bareng-bareng ke atas. Dia masih pingsan tuh. Dia masih pingsan dan badannya panas banget. Gue tuh megang badannya tuh benar-benar tangan gue tuh kayak sakit gitu, kayak lu megang besi siang-siang panas gitu. Ya, kayak gitu rasanya. Terus udah digendong ke kamar, ditidurin tapi posisi dia tuh kayak setengah miring tapi jadi kayak agak setengah tungkurap gitu posisinya. Sudah. Nah pas di kamar itu yang cewek kayak Tia sama ada tim gue satu lagi itu tuh disuruh misah. Jadi nggak boleh di kamar itu juga. Jadi connecting door ditutup lah. Disuruh nunggu di ruangan satu lagi. Terus berarti di kamar itu ada gue, satpam yang dari tadi bantuin sama satpam yang ngerti tadi itu, yang ngerti hal-hal kayak gitu. Kita bertiga duduk di kan kasurnya yang single, yang satu-satu gitu kan. Jadi si Rama ditidurin di kasur satunya, kita tuh kayak bertiga duduk nontonin dia gitu. Yang orang yang ngerti ini kayak sambil baca-baca gitu, gua nggak tahu baca apa. Akhirnya dia berdiri, terus dia megang pas ngelus tengkuknya itu, tiba-tiba si Rama ini bangun, habis itu marah-marah kayak, "Lu siapa, ngapain di sini? Pergi lo," kayak gitu-gitu. Ya udah mau berantem akhirnya, tapi kita pegangin. Habisnya gue pegangin sama satpam yang lagi juga pegangin sambil dibaca-bacain dan lain-lain. Tiba-tiba hilang lagi dia. Hilang pingsan lagi, ditidurin lagi. Nah pas dia tidur lagi, si orang yang ngerti ini bilang, "Udah sebentar ya mas, saya ke bawah dulu ngambil air," gitu. Pas dia teriak-teriak lu takjub banget tuh. Kaget kan dia lagi pingsan. Tiba-tiba langsung bangun lompat dan tenaganya gede banget sih kayak pas dia karena yang si satpam yang bisa ini yang ngerti ini badannya lumayan jauh lebih gede dibanding si Rama ini. Tapi sampai kedorong, tapi kita sampai pegangin bertiga gitu masih lumayan kuat dia. Gak lama sih yang ngerti ini balik lagi ke atas bawa air, terus dia minta, "Mas coba tolong diusapin di tangan sama di kakinya." Habis diusapin dia mungkin sekitar 10-20 detikan gitu dia kebangun langsung kayak kepanasan. Aduh panas kayak gitu. Dari yang dia tidur tuh bangun panas. Agak lama tuh mungkin 1-2 menitan kayak gitu. Terus hilang lagi, tidur lagi. Sambil kayak gitu si satpam yang ngerti ini nanya gue, "Mas coba ceritain abis dari mana?" gitu. Diceritain lah kan abis dari Bali kemarin terus road trip. Sempet tidur di sini, habis itu baru nyampe Semarang jam segini, gitu-gitu gue ceritain semua lah. Terus si satpam yang ini nanya, dia sempet mainin batu atau kayu nggak mas? Sempet ngambil batu atau kayu nggak gitu? Nah, gue nggak tahu ya, makanya gue nggak tahu sih. Tapi kalau sepenglihatan saya sih enggak pak, gue ngomong gitu. Oh lanjut tuh, pas dia udah tenang lagi, dia minta gue buat basuh lagi, tapi diraupin sama di tengkuk. Pas gue basuh lagi, dia makin parah, kayak ngerasa kepanasannya, panas kayak gitu. Udah tuh kita tungguin, mungkin tuh agak lama sih, mungkin sekitar 2-3 menitan dia kayak ngeronta-ngeronta gitu.
Terus abis itu tenang lagi. Nah pas dia udah tenang lagi si satpamnya bilang, yaudah mas kita mulai gitu. Si satpamnya kayak ngeluarin cincin terus dipakai cincin gitu. Yaudah mas tolong pegangin badannya ya gitu. Karena disitu kita bertiga jadi gue megangin bagian sini nih, bagian pundak. Terus yang satu lagi megangin kaki. Itu gue megang masih panas banget ininya badannya. Kan gue kayak leher, kepala gitu kan kepegang kan. Itu panas banget masih. Terus si yang orang bisa ini baca-baca sambil bisa megang tukuknya. Dia berontak lagi, cuman gara-gara dipegangin jadi dia nggak lompat kayak tadi. Dipegang dia berontak. Terus kayak dia ngomong ya Bismillahirrahmanirrahim apa terus kayak gitu didorong gitu kan. Wah jancuk dia bilang gitu. Siapa yang bilang? Si ini yang si security yang satpamnya kayak jancuk. Apa ini? Ini apa terus udah terus didoain pas udah dia selesai ngedorong gitu suhu badannya normal pak. Wah yang bener loh. Langsung turun. Langsung gak panas? Langsung gak panas. Dan gue ngerasain langsung di tangan gue. Itu mungkin gue megang yang pas masih panas itu sampai yang gue pegang lagi udah normal nggak nyampe 20 detik kali jedanya. Terus udah, tapi dia pingsan lagi. Tapi normal suhunya udah normal, benar-benar langsung teng gitu. Kerasa lah di tangan kayak, hah serius nih udah normal gitu. Habis itu si ramanya didiemin, ditidurin aja gitu. Si security-nya, si satpamnya cerita, yang satpam yang ngerti ini cerita, iya mas tadi mau ditangkap tapi lepas gitu. Makanya dia ngomong jancuk gitu tadi, mau ditangkap tapi lepas dia kabur. Cantik sih mas, kayak pakai baju penari gitu dia bilang. Kayak, oh berarti sinkron sama yang temen gue tadi bilang, cewek kan cantik. Oh, padahal lu gak bilang ke satpam? Gak bilang, gue gak cerita kalau temen gue ada yang udah ngeliat gitu gak cerita. Tapi dia sinkron nih berarti. Dua orang ngomong sama cewek cantik gitu. Dan gue lupa temen gue juga sempat ngomong kalau yang masalah batu atau kayu itu juga sempat mention tentang itu. Jadi sinkron nih ada dua orang yang beda dan nggak kenal satu sama lain. Kita coba bangunin si Rama ini. Kayak Ram, bangun Ram. Ada lumpia sama ayam goreng gitu. Kan gue bawain tadi makanan dari sore kan, belum dimakan sama dia. Gue bawain ayam goreng, terus dibangun. Pas bangun, kan kita bertiga ya masih ngeliatin dia di samping itu di kasur. Kok ramai mas gitu. Kan kita bertiga ya masih ngeliatin dia di samping itu di kasur. Terus gue nanya, Ram, lu ingat gak tadi di rumah sakit? Lu marah-marah gitu. Hah? Rumah sakit mas? Kan ini gue baru bangun. Jadi lu gak ingat apa-apa dari tadi gitu. Hah, inget apaan mas? Ini kan gue baru bangun tadi dari pas lu pergi. Dia bilang gitu. Jadi dia nggak inget apa-apa sama sekali. Dia linglung. Apa yang gue tangkap sih selama yang dari tadi dia ngomong ini kebangun tidur gitu pas di rumah sakit pun itu ya bukan sepenuhnya dia kayaknya. Dia nggak sadar ya? Dia nggak sadar. Kayak orang linglung gitu karena pas bangun kayak bingung. Kok rame? Kok gue di sini gitu? Kenapa jadi ada orang banyak? Terus pas dia udah sadar, gue tanya dong, Ram, lu pas di Bali mainin batu atau kayu nggak? Atau lu ngambil sesuatu? Enggak mas, gue ngapa-ngapain, beneran gitu. Terus gue lanjut di kamar sambil nonton. Tiba-tiba dia ke kamar gue, kayak, mas, gue baru inget gue kemarin ngelihat ada yang agak aneh sih gitu. Jadi pas di Bali itu, 2 hari sebelum kita balik, kita habis dari Pantai Melasti, dari salah satu beach club di situlah. Kita baru balik jam 8, jam setengah 9-an. Kita cabut, keluar dari Melasti. Keluar dari arah Melasti kan kita dari yang tempat ngambil karcis terus belok kanan. Di situ kan banyak kayak kebun-kebun gitu kanan kirinya. Tapi ada rumah, jarang-jarang gitu. Rumah, habis itu kebun, habis itu rumah lagi gitu. Nah katanya dia di salah satu rumah itu ngelihat ada yang nari di depan rumah pakai baju adat. Tapi pada waktu itu nggak ngerasa aneh karena emang di hari itu dari siang kita kemana-mana tuh banyak yang pakai baju adat. Jadi kayak mungkin lagi ada acara adat atau apa kan gue nggak ngerti juga. Jadi oh yaudah mungkin baru selesai acara terus dia pulang emang rumahnya di situ gitu kan. Nah cuman anehnya kenapa dia nari, benar-benar nari kayak nari Bali tapi di depan rumah sendirian. Malam. Itu yang dia ngerasa aneh tuh di situ. Dijelasin nggak ceweknya kayak gimana dilihat? Pakai baju ini ya dia lagi nari pakai baju adat. Mukanya nggak kelihatan. Cantik.
Nah terus di situ, terus gue tanya, terus lu pas ngeliat itu gimana gitu? Nggak gimana-gimana sih, gue cuma mikir kasihan banget nari malam-malam di depan rumah gitu. Tapi gue nggak tahu ini ngebatin aslinya gimana kan. Mungkin dia cerita ke gue gimana. Jadi yang dia rasa aneh itu doang. Tapi kan kalau misalkan itu pakai baju penari, ya mungkin cocok logi ya, cuman ya nyambung sama apa yang dilihat sosoknya sama si ini, sama yang tadi yang security yang bisa itu. Berarti abis itu balik nih ke Jakarta lagi? Balik, udah dari situ kan nginep semalam, besoknya balik ke Jakarta, aman-aman aja sih, normal-normal aja. Cuman si Rama ini sama yang security yang bisa itu sempet dibilangin nanti pas nyampe Jakarta lupa disuruh sholat, habis itu disuruh mandi apa gitu kan. Terus gue sempet bilang sama dia udah nggak usah masuk dulu deh, lu istirahat aja dulu gitu di rumah. Tapi ternyata kan gue suruh istirahat seminggu, dia baru 2 hari itu udah balik lagi ke kantor. Gue tanya, kayak lu nggak mau istirahat lagi gitu? Nggak mas, bosan gue di rumah, dibilang gitu. Terus lu udah mandi ini belum? Udah sholat ini belum gitu? Belum gitu. Masih udah tuh. Nah, di situ gue belum ngerasa yang aneh-aneh tuh. Beberapa hari kemudian, mungkin 4 hari sampai 5 hari kemudian, gue baru nyadar kalau setiap azan maghrib, terutama azan maghrib, dia selalu pakai headset, tatapan matanya kosong, sambil scrolling HP. Tapi scrollingnya tuh nggak ada yang dilihat gitu. Dan yang notice bukan 1-2 orang, tapi ada beberapa karyawan gue yang lain juga notice. Jadi dia kayak cuman gerak-gerakin jempolnya buat scrolling, tapi matanya kosong. Terus nanti pas azannya udah selesai, udah sepi lagi gitu, dia baru normal lagi. Karena aneh, sempat agak aneh banget gitu. Dia sempat kosong lagi tatapan matanya seharian. Salah satu karyawan gue ada yang ngabarin orang tuanya, akhirnya dijemput lah dia. Habis itu di Ruqyah, dan pas di Ruqyah juga katanya sempat mau berantem lagi tuh sama Pak Ustadznya. Jadi berlanjut terus ya? Ternyata berlanjut. Tapi sosoknya udah beda lagi kayaknya. Kata orang tuanya? Karena kan kalau yang tadi yang cewek itu kan udah keluar. Nah tapi ini ada lagi kayaknya, mungkin yang ada yang nempel lagi gitu lah yang lain. Oh, makanya akhirnya resign tuh. Karena itu lama banget. Dia di Ruqyah sampai 2 minggu, 3 minggu gitu. Dan belum selesai. Jadi kayak mungkin karena disuruh istirahat juga kali sama orang tuanya. Jadi ya udah dia resign. Nah ini mungkin ada yang belum diceritain sama Abi karena dialamin sama Tia terkait Rama ini pas lagi yang berhubungan dengan si cewek penari ini. Langsung aja kita panggil Tianya. Nah kalau dari Katia sendiri ya, versi yang lo alamin yang gak dialamin Abi itu apa? Mungkin scenes-nya di rumah sakit kali ya. Karena pas di rumah sakit kan Abi tuh parkir, itu lumayan lama. Dan itu gue turun sama satpamnya ngebantuin. Terus salah satu karyawan gue juga dia turun. Nah gue udah bilang tolong dibantu administrasinya. Jadi dia turun taruh di kursi roda, dibawa langsung masuk ke UGD. Salah satu karyawan gue langsung ngurusin administrasi. Gue posisinya di depan tuh, nggak boleh masuk ke UGD karena kan nggak boleh banyak yang boleh masuk kan. Gue sama satpamnya di depan. Nah nggak lama si salah satu karyawan gue tuh keluar. Dia bilang gini, Kak ini 40 orang yang antri. Waduh, ya udah deh, kita tunggu Mas Abi aja. Nanti mau dibawa kemana atau kayak gimana, itu nunggu keputusan dari Abi aja. Oke, nunggu Abi kan lumayan lama ya, 15 menit. Terus dia ke dalam lagi tuh. Nah pas ke dalam, sebelumnya dia sempat izin, Kak aku kayaknya mau ngabarin orang tuanya deh. Ya udah nggak apa-apa, kita kasih kabar aja ke orang tuanya. Dia telepon lah orang tuanya, kejadian gini, ini Bu maaf anaknya cerita bla bla, sampai dia video call sama si Rama ini. Video call sama Rama, terus ibunya nanya, kamu kenapa? Kok bisa sampai di rumah sakit? Terus dia jawab, enggak apa-apa, aman kok, ini dari tadi juga ngobrol apa lihat sama Mbak Tia sama Mas Abi gitu. Oh gitu,
terus kok kamu bisa ada di rumah sakit gitu kan. Dia bilang nggak tahu sih Bu, soalnya tadi pas aku cuman ngeliat Mas Abi di belakangnya itu banyak jubah hitam. Di belakangnya banyak jubah hitam di video call. Oh gitu, ya udah apa namanya, baca-baca, kamu baca-baca, dibacain tuh sama nyokapnya, bacain. Terus nyokapnya nanya, kan tadi kamu teleponan sama sama ibu sebelum maghrib kan, ibu udah ingetin kamu untuk nggak tidur pas maghrib gitu. Terus dianya gitu-gitu aja. Ya udah pokoknya singkat cerita, teleponnya tutup, mati. Nah, dia tuh ternyata emang tidur pas maghrib. Karena kan kita baru balik ke hotel buat nengokin dia itu kan sekitar jam 8 ya. Jam 8 malam kita baru nyampe hotel. Pas kita lihat dia mau udah tidur tuh ya nggak bisa bangun. Jadi kayaknya dia bablas tuh tidurnya. Mungkin dari jam 4-an maghrib dia tetap tidur. Kan banyak yang bilang katanya kalau maghrib tuh jangan tidur ya. Nah, ini kayaknya dia Sama pas dia bilang ngobrol sama aku sama kamu yang di belakang aku baik jubah hitam, sebenarnya kita nggak ngobrol. Iya, kita Karena kan dia ngobrol. pingsan dari tadi, nggak sadar sama sekali. Tapi pas ditanya nyokapnya dia bilang dia cuman ngobrol atau lihat Mas Abi, Mbak Tia, dan di belakangnya Mas Abi banyak jubah hitam. Dia cuman ngomong kayak gitu aja. Padahal nggak ada siapa-siapa waktu itu. Yang gendong dia kan cuman gue, satpam, sama satpam 2 orang, udah itu doang. Iya, di situ. Terus yang salah satu karyawan gue kan megangin kan. Terus nyokapnya sempet nanya, emang kamu nggak ngelihat si ini gitu? Dia enggak, cuma lihat Mas Abi dan Mbak Tia aja gitu. Jadi ya dia kayaknya pas itu ngelihatnya cuma kita berdua. Udah tuh nggak lama udah selesai teleponannya, dia dibawa ke depan kan. Duduk di depan karena di dalam UGD udah nggak bisa tuh, karena kan 40 orang. Dia dibawa lah tuh, dorong ke depan lagi. Nah pas di depan dia cerita ke salah satu karyawan itu cerita ke aku, terus aku langsung mikir, kayaknya ada yang nggak beres nih. Terus gue agak ngejauh, gue video call atau telepon dulu salah satu temen gue. Jadi waktu gue di Bali tuh gue berempat, ada temen gue yang kita villanya tuh sharing. Dia couple juga. Yang satunya ini dia bisa melihat lah kayak indigo gitu loh. Jadi makanya gue percaya, terus gue telepon lah dia. Gue lagi di rumah sakit nih, soalnya salah satu karyawan gue dia kayaknya ketempelan. Boleh nggak lo terawang atau lo liatin gitu kondisinya dia. Terus dia bilang, oh iya, ya udah, lo di mana posisinya? Di sini, di rumah sakit ini. Oke, coba lo ini deh, kameranya dibalik. Jadi kayak kamera, ya udah, gue akhirnya video call, kameranya dia dibalikan. Kamera gue dibalikan. Kamera gue dibalik, terus dia lihat tuh dari jauh. Dia bilang, kayaknya berat nih. Dia ngomong gitu. Maksudnya berat? Iya, soalnya banyak yang nempelin dia. Terus gue diemin, terus dia bilang, kayaknya dia ngambil batu atau kayu di situ. Itu Abi belum datang. Batu atau kayu. Terus batu di mana ya gitu kan? Kayaknya sih nggak ngambil batu di mana-mana. Satu-satunya tempat yang bisa dia ngambil batu atau apapun ya pasti di pantai. Kan kalau pantai kan ada kerikil-kerikil gitu kan. Nah mungkin dia ngambil di situ. Nanti deh coba gue cek, gue bilang gitu. Terus nggak lama Abi datang langsung nyamperin gue. Dia nanya, kamu nelfon siapa? Gue bilang, nih, aku nelfon ini gitu. Itu kan sahabatnya Abi kan. Ya udah dia ngomong lah tuh ngomong berdua, ya ngomongin tentang ini ya, enaknya gimana, bla bla bla. Yang tadi itu. Terus gue ada HP satu lagi, gue giniin, gue arahin tuh ke dia. Terus gue di dalam hati ngomong kayak gini, gue istighfar kan, astagfirullahaladzim, kalau misalkan dia Ini jaraknya jauh dan kita lagi misah dari si Rama. Mungkin sekitar 30 meteran lah jaraknya. Terus gue dalam hati ngomong gini kan, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, kalau misalkan memang ada yang mengganggu, tolong jauhkan lah. Gue ngomong kayak gitu, dalam hati gue. Tapi gue sambil ngeliat ke dia.
Terus pas gue ngomong kayak gitu, dia kan ngadepnya ke depan kan, ke jalan raya karena kita lagi di lobi posisi. Si Rama nih. Si Rama. Pas gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba langsung nih. Terus melotot. Nah, Ada fotonya kan? ada fotonya sih. Coba lihat. Mana sih tuh? HP. A few moments later. Jaraknya segitu tuh. Jaraknya segitu. Oh lu berdoa nih. Iya, itu gue kayak cekrek cuman kan cekreknya kayak gue juga panik gitu kan, jadi gue cekrek gitu kan. Nah, pas gue ngomongin itu dalam hati, dia nengok terus dia melotot. Ini cuman gue dapetnya dia udah mulai turun matanya. Jadi kayak gue zoom gitu, terus baru gue cekrek. Gitu. Nah, di situ gue langsung mikir kan, kayak emang beneran ketempelan nih. Kok bisa sepas itu gue ngomong dalam hati seperti itu, tiba-tiba dia bereaksi langsung nengok dan melotot. Nah, yaudah tuh istighfar dan lain-lain. Singkat cerita, ini kan dia yang temen gue itu yang indigo mau ngomong sama si Rama ini. Kita kesana, tapi dia udah bilang nanti pas gue ngobrol sama dia, lo zikir aja ya, lo baca-baca aja, pokoknya apapun kayak lo bisa ayat kursi lo bacain, lo zikir ya lo zikir gitu. Oke, udah dia taruh lah kamu yang megang ya HP-nya apa aku ya? Kamu. Oh, aku. Gue megang, gue taruh, gue bener-bener di depan mukanya dia. Terus awalnya dia ngomong kayak gini, lo siapa? Dia nggak jawab, jutek aja kayak grumpy gitu mukanya. Terus, kok nggak kenal gue? Kan kita di Bali bareng, ngomong gitu kan. Terus dia masih diem. Baru tuh temen gue ngomong kayak gini, oh cantik banget sih. Siapa nih? Kok cantik banget? Nah pas ngomong kayak gitu baru tuh dia langsung kayak senyum gitu. Tapi pas yang kita giniin dia tuh masih gini kan. Jadi tuh dia setiap pokoknya selama dia di kursi roda dia tuh duduknya selalu gini. Gelisah banget. Gak bisa diam. Ada rekamannya kan dia gelisah. Ini yang pas didoain, dia didoain. Jadi sama temen gue tuh Langsung tutup kuping. panas, dia ngomong gitu. Pokoknya pas dia didoain, kameranya tetap gue giniin. Tapi kita semua pada diem dan semuanya pada zikir kan. Kayak astagfirullahaladzim, baca ayat kursi lah. Terus temen gue juga kayaknya di sana baca. Nah pas baca itu dia panas. Udah singkat cerita, teleponnya ditutup. Baru kita ngejauh lagi, dia ngomong, udah lo cari aja orang yang bisa untuk nolongin dia. Kayak terus sambil nunggu antrian juga sebenarnya karena kita nyari alternatif di rumah sakit lain juga belum tentu ada. Tadi kita mau bawa ke rumah sakit swasta karena Iya. kayaknya paling cepat dan paling bisa ditanganin udah pasti rumah sakit swasta kan. Itu udah nyari-nyari tuh apa ke rumah sakit swasta nih dan lain. Cuman karena temen gue bilangnya ke orang bisa, ya udah jadi prioritasnya kita cari orang yang bisa aja. Sambil ternyata pas kita ngomong ke satpam yang nemenin kita di rumah sakit itu, dia bilang dia punya kenalan. Nah orang ini dia juga kerja di hotel ini tapi dia lagi nggak masuk. Kita bilang ya udah telepon aja langsung deh. Terus ada kejadian kayak gini langsung ke hotel aja. Udah si Abi ngambil mobil. Dia ngambil mobil, gue udah ngomong gini, yang nanti pas balik ke sini beliin air mineral ya. Air mineral yang 1,5 liter nggak apa-apa lah, yang pokoknya yang ketemunya aja. Kasian nih dia dari tadi belum makan, belum minum. Karena ayam goreng sama lumpia belum dimakan tadi. Iya. Dia balik ke mobil lumayan lama tuh, 15 menitan. Nah kejadiannya pas itu sama gue posisinya masih di sampingnya dia. Tiba-tiba dia dari kursi roda tuh dia ngomong kayak gini, mana beceng gue? Beceng gue mana? Tapi kayak marah gitu mukanya, mana beceng gue? Sambil dia berdiri terus ke bawah, mana beceng gue? Kan kalau kursi roda kan ada kolong-kolongnya, dia sampai gini, mana beceng gue? Mana beceng gue? Kayak gitu, cariin beceng gue gitu. Nah si salah satu kawan gue langsung kayak megang badannya, balikin lagi tuh ke kursi roda. Udah tenang, ya udah saya cari becengnya. Dia udah mulai tenang. Salah satu kali gue pura-pura
ke dalam, masuk ke UGD buat sok-sokan cari beceng. Padahal mah nggak ada kan. Dia udah mulai tenang tuh, pas dia balik lagi dia nanya, mana becengnya? Udah ketemu belum? Becengnya mana? Terus salah satu klien gue ngomong kayak gini, di Mas Abi becengnya. Karena setiap sama Abi, dia tuh kayak agak tenang. Kayak Abi bilang, duduk atau apa, dia selalu ngikutin gitu. Tuh gue gak tahu juga ya, karena kenapa kan. Udah. Mungkin takut ya karena gue bosnya kali ya. Mungkin kan. Nggak dibayar gajinya nanti. Udah tuh, dia duduk. Gak lama Abi datang, bawa air mineralnya, langsung dia minum. Tapi yang nyuruh awalnya kan salah satu karyawan gue nih, dia gak mau nerima. Gue juga kayak responnya terima gak terima gitu. Pas Abi yang nyuruh, nih Ram minum, langsung diambil sama dia. Minum terus gluk sampai habis. Jadi selalu sama Abi nih yang mau dia nerima apapun, disuruh apapun tuh mau. Udah, baliklah ke hotel. Udah kan, pas di hotel tuh aku di kamar karena si orang bisanya bilang yang cewek jangan ke ruangan sebelah ya. Berarti lu nggak ikut nih? Nggak ikut. Karena kan si yang masuk ini, yang ketempel ini kan perempuan. Nah perempuan tuh nggak suka kalau misalkan ketemu sama perempuan lainnya. Jadi bisa aja dia berontak gitu. Makanya yang di situ Abi tuh yang paling tahu sampai dikeluarin lah hal itu. Ini gue sebenarnya udah berapa kali sih dengar cerita lu berdua ya, tapi baik lagi merinding tuh dengarnya. Mungkin simpel tapi serem juga kalau ada di posisi ini gitu. Karena kita tanggung jawab sama karyawan juga kan. Itu dia. Dan Abi tuh tipe orang yang memang dia tenang kan. Kalau gue tuh orangnya agak panikan kayak, oh ada ini gue harus ini gue tuh kayak gitu. Tapi kalau Abi tuh bisa mikir harus melakukan apa tapi dengan sifat dia yang emang tenang banget gitu. Dan kalau menurut gue yang paling gak masuk akal itu dari dia panas tinggi banget sampai selesai didorongin tiba-tiba langsung turun, itu gue sampai sekarang nggak tahu apakah di medis bisa kayak gitu atau gimana. Kalau mungkin kalau ada yang ngerti sih mungkin bisa dikasih tahu ya. Tapi menurut gue belum masuk akal sih. Tapi lu merinding nggak pas kejadian itu? Kan dia juga sempet ngomong kan, tolong ini bukan saya gitu. Dari situ lu sempet merinding nggak? Yang tahu pas dia ngomong itu bukan saya, Abi. Karena gue bener-bener di kamar sebelah. Kan connecting door kan dibuka, jadi gue stay tuh di kamar. Dari awal dia di kamar gue karena dia panik, jadi yaudah deh biar gue ngurusin aja gitu. Jadi dia nggak denger dia ngomong apa, si Rama ngomong apa, dia gimana nggak denger. Nah pas selesai maksudnya udah dikeluarin lah ya, itu gue ke bawah tuh. Gue ke bawah ketemu sama orang yang bisanya. Pokoknya kayak say thank you atau ngobrol-ngobrol lah sama dia. Gue tanya, Mas, ini kan dia cerita nih kalau misalkan dia ngambil batu atau apa itu, tapi dia bilang dia nggak ngambil batu. Itu gimana ya? Wah itu nggak tahu sih Mbak, saya cuma ada bayangan sekilas aja kalau itu tuh batu. Terus gue tanya lagi, dia juga sempat bilang kalau dia ngelihat jubah hitam banyak gitu di belakangnya Abi. Terus katanya, oh iya Mbak, kalau itu penjaganya Abi. Jadi Abi tuh penjaganya katanya agak lumayan banyak. Jadi dia ngelihatnya tuh ke situ. Terus terus gue tanya lagi, tapi kok dia ngelihatnya cuman, ya biasanya cewek ya banyak nanya ya. Terus gue tanya lagi, tapi kok dia cuma bisa ngelihat Mas Abi, Abi sama saya doang ya? Iya, kalau Mbak memang ada yang jaga juga. Tapi ya cuma satu, kalau Abi kan banyak, makanya dia bisa ngelihatnya cuman aku sama Abi. Yang karyawan gue yang satu lagi tuh kosong lah, maksudnya dia nggak ada yang jaga, jadi makanya dia nggak ngelihat. Jubah hitam ada bunga-bunganya nggak? Akatsuki serem juga Pak. Apa nggak Dementor? Serem juga itu hantunya. Iya dia ngeliatnya bukan di dunia nyata gitu, tapi di dunia lain. Nah pas udah nyampe kantor itu kan katanya setiap azan maghrib dia pakai headset itu ya. Nah lu perhatiin juga itu?
Itu yang ngomong salah satu karyawan lagi sih. yang lain. Jadi kita nggak nyadar, tapi ternyata ada karyawan kita yang lain nyadar. Akhirnya kita merhatiin juga jadinya, ternyata bener gitu. Lo mau nyampein pesan apa nih kalau misalnya dia nonton gitu? Udah mandi kembang belum? Enggak. Udah rajin sholat. Iya, udah rajin sholat Rajin, ya sering baca-baca, zikir lah. Mudah-mudahan sehat-sehat terus deh. Iya. Oh karena pesannya pada saat itu sholat jangan bolong-bolong gitu ya? Iya rajin doa lah, rajin doa, zikir, ibadah gitu-gitu. Dan ini mungkin, gue kan kenal lu berdua gitu ya, maksudnya kan lu orang yang sangat logis juga gitu. Pas ngalamin kejadian ini tuh kayak bingung juga pasti ya? Iya jujur ini kejadian yang paling aneh sih menurut gue. Dan pertama kali gue ngerasain nggak masuk akal ini tuh baru kejadian ini gitu. Kalau yang lain mungkin gue masih bisa nyari-nyari logisnya kan. Ya mungkin ini gitu. Cuman kalau yang ini itu tadi nomor satu paling gak logisnya kenapa yang dari panas banget. Gini, dia tuh demam tinggi, tapi dia ngerasa kepanasan. Biasanya kalau orang demam kan dia ngerasanya kedinginan kan, walaupun suhu badannya tinggi gitu. Terus apa iya bisa dari yang setinggi itu, terus cuma dalam waktu nggak sampai 1 menit, ini cuma 20-30 detik, suhu tubuhnya normal lagi gitu, secepat itu. Itu gue nggak masuk akal. Ada yang kelewat sih sebenarnya. Apa tuh? Jadi yang dia beceng, kenapa dia nyariin beceng? Kenapa? Jadi gue nanya juga tuh sama orang yang bisa kan. Gue tanya kenapa dia nyariin beceng sampai Beceng sebegitu. senjata kan? Iya, beceng senjata. Kenapa dia sampai turun, marah, muter-muter rumah sakit. Terus dia sampai jalan. Mungkin kalau waktu itu ada yang ngerekam tuh bisa ngeliat kayak orang aneh ya. Orang aneh kita muter-muterin rumah sakit, dia gak jalan gitu. Jadi katanya pas pertama kali dia gak bangun, kan ditampar-tampar tuh sama Abi. Yang jagain Abi langsung ngambil kalungnya. Tapi kenapa dia ngomongnya beceng ya? Itu senjatanya dia. Jadi makanya kenapa dia lemahnya dan dia mau ngikutin kayak dia minum dan lain-lain karena senjata dia diambil ada di Abi. Gue merinding lagi sih dengan cerita lu ya tuh. Nggak bohong ya. Kalian pada merinding nggak? Ini sebenarnya cerita simple ya, tapi kayak detailnya tuh banyak gitu loh. Kayak apa ya? Kayak ceritanya kena aja sih mungkin di gua ya. Karena gue tau banget nih orang berdua tuh selogis apa gitu ya. Nah cuman kita balik lagi ya, sebagai pengusaha gitu ya, lebih horor pengalaman ini apa kalau omset turun ya? Omset turun lah. Udah pasti ya. Omset turun dong. Yang ini mah gak ada apa-apanya. Ini mah biarin aja. Paling gitu doang. Gitu ya. Iyalah. Tapi gimana sih sekarang tuh lagi industri, nggak tahu kita kan industrinya beda ya. Hoodie itu apa jaket atau gimana itu lagi bagus nggak sih tahun ini? Kayaknya kalau untuk di tahun ini untuk yang secara keseluruhan ya, untuk yang fashion itu lagi nggak terlalu bagus growth-nya. Tapi ya alhamdulillah kita stabil aja sih, aman aja. Sama berarti kayak media ya, media kan juga lagi goyang. Ya, tapi kalau lihat emang berita-berita PHK kan media semua tuh. Tapi yang aman malah F&B sih dari cerita-cerita temen gue ya. Yang usaha F&B malah aman. Tapi kalau untuk yang produk, apapun itu produknya entah untuk mobil, untuk baju atau ini rata-rata turun semua. Mungkin tersier ya. Iya mungkin kebutuhan tersier ya. Kan Nah kalian juga boleh komen di bawah ya. Misalnya kalian ada yang bisnis atau yang usaha, punya perusahaan juga boleh komen. Horor apa sih tahun ini gitu? Hororan mana mah cerita-cerita yang ada di RJL. Oke, makasih ya Kak Tia. Kak Abe udah sharing, jangan kapok-kapok ya. Nanti kalau kita penelusuran ikut ya? Oh iya mau dong. Oke, mau ya? Mau. Guys, ingetin nih janjinya dia mau nih. Oke, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Mungkin sebelumnya kita nggak pernah terpikirkan ya seorang pengusaha fashion, pengusaha hoodie, ada kisah-kisah di balik jahitan-jahitan jaketnya yang mungkin belum pernah diceritakan sebelumnya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.